Halo semuanya, saya percaya hari kita ada karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah sukacita kita hari ini datang untuk memuji Dia. Amin. Kita katakan, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Bersukacita dan angkat suaramu saudara-saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. You are good. So good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Haleluya. Sanctuary, sanctuary, sanctuary. We're about to start in 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo semuanya. Welcome back to Sanctuary, a place for everyone. Jadi hari ini kita kedatangan Tante Esther. Halo Tan.
Halo juga, Kabar sehatan? sehat. Sehat ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama ya Tan ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada pagi ini, kami mau ngobrol satu sama lain, biar pembicaraan kami hari ini dapat memberkati hidup kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Oke, gimana Tan, akhir ini ada Tan? Aduh, Mungkin lagi dapat sesuatu gitu. iya nih, waktu di masa-masa COVID, sekarang udah PSBB lagi kan kita ya. Ya. Jadi kan lebih alert lagi nih untuk urusan kesehatan kan. Betul. Kemarin saya belum swab tapi baru apa yang namanya serologi ya, Oh, yang pakai darah ya? yang pakai darah Sena itu. Kan itu nunggu hasilnya berapa lama ya? 4 jam. Tapi karena Ya. saking antrinya jadi 15 jam lah sekitar gitu. Nah, masa-masa nunggu ini nih lumayan bikin deg-degan walaupun ngerasa badan sehat. Tapi kan masalahnya sekarang OTG-nya itu kan banyak nih. Jadi apalagi memang saya baru ketemu seseorang yang positif. Oke. Dia pun nggak tahu dia positif. Oh. Setelah tahu baru, jadi dia kabarin, saya positif. Jadi kita review balik kan siapa aja yang ketemu gitu. Wah, saya baru ketemu dia. Jadi makanya saya serologi. Ya puji Tuhan hasilnya saya negatif. Tapi masa menunggu itu kan saya bukan nggak percaya pertolongan perlindungan Tuhan ya, tapi ketegangan tuh ada. Jujur ketegangan ada. Nah, saya sih ngambil hikmahnya ya. Waktu untuk urusan kesehatan aja kita segitu tegang ya. Kenapa untuk urusan kekekalan kita bisa sembrono? Oh. Nanti kita di pengadilan Tuhan loh. Dan itu ya COVID kan nggak semua meninggal kan. Dan kalau mau jujur yang meninggal tuh ternyata cuma 10% kira-kira. Ya dari data yang sakit sama yang meninggal. 10-15% maksimal. Artinya chance untuk sembuh tuh besar. Tetapi kalau di kekekalan udah nggak ada turning back lagi, kita udah deh mentok gitu kan. Apapun ya udah. Jadi momen itu biar jadi pelajaran buat kita semua juga. Yuk kita persiapkan kekekalan kita. Nah, gimana nih kita mempersiapkannya? Cuma satu yang bisa nolong. Kesucian hidup kita. Ya kan? Nah, kesucian dibangun karena karakter kita yang harus seperti Yesus. Betul. Betul gitu. Itu sih pengalaman yang baru aja nih, saya alamin nih 2-3 hari ini. Dia Kamu udah bang, belum? Udah tes juga? Aku udah serologi juga. Dan hasilnya negatif. Gitu. Jadi memang kita harus mempersiapkan kekekalan kita dengan karakter kita ya Tan. Iya, betul. Soalnya biasanya namanya anak muda ya, anak muda itu kan biasanya kalau ngomongin karakter itu lebih condong ke suka-suka sendiri karena masih muda. Iya. Nah itu gimana ya Tan untuk kita aware, untuk kita menyelidiki karakter kita, dalam arti kata kita nggak suka-suka hidup. Ya sebenarnya kesadaran sih ya. Khususnya kita kan ada di Sanctuary ini kan anak-anak yang sudah dengar kebenaran yang murni ya. Kita kan nggak pernah ngomong iming-iming nih. Kita kan ngomong belak-belakan aja nih. Kamu kudus, nggak kudus, kamu neraka loh. Kan gitu kita ngomongnya. Nah sekarang pilihan sih itu sebenarnya J. Jadi tua kan otomatis. Saya nggak bisa cegah. Saya pengen seumur kamu lagi dong gitu. Nggak bisa. Otomatis kita tua, tapi menjadi dewasa, berkarakter baik, itu pilihan. Kamu mau nggak? Masalahnya itu aja. Kamu mau nggak? Nah, kalau udah mau nih, oke nih, udah balik, mau. Tetapi kamu bisa konsisten nggak? Nah, itu yang jadi kendala seringkali adalah konsistensi. Ya kan? Kalau soal mau, apalagi kalau lagi ada seminar atau ada KKR, kan itu suasana mendukung kita untuk wah iya angkat tangan, nangis-nangis kita gitu kan. Nah, tapi pulang di situ kan seberapa sih api kamu bisa kamu jaga? Itu masalahnya. Dan ya sejujurnya ya kita masih adalah jatuh bangunnya ya. Tapi kan kalau punya kesadaran untuk benar-benar mau hidup kudus nih, sejatuh-jatuhnya kita tuh nggak mungkin sampai tergeletak Tuhan bilang. Ya kan, paling kita tersandung ada lah gitu. Ya bukan berarti kita boleh setuju dengan kelemahan atau dosa ya, bukan ya. Tetapi faktualnya ya kita memang masih ada
miss-nya, melesetnya. Tapi segera perbaiki, segera bangun lagi. Gitu. Tapi Jadi yang kata penting ya kudus memang itu- kesadaran dulu sih. Oke, kesadaran untuk mau berubah gitu ya Tan ya. Mau berubah nggak kamu? Cuma kadang-kadang kita anak muda tuh kalau dibilang tadi kayak Tante bilang, oh ya harus kudus. Tapi kudusnya tuh kudus seperti apa? Karakter kudusnya seperti apa? Karena itu masih abstrak gitu Tan. Kudus dalam segala hal harusnya ya. Nah, terutama untuk anak muda kan Paulus menasehati kita kepada Timotius. Kita belajar gimana Paulus menasehati Timotius. Di 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus bilang gini. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. 5 hal yang Paulus minta untuk Timotius harus jadi teladan, perkataan. Nah ini susah nih. Kita suka nyeplos aja kan gitu. Betul. Aduh, jangankan kamu, saya juga kadang, ya kalau ngomongin, ya kadang gini loh, kita nggak ngomong yang bohong. Mungkin kelas kita udah nggak ngebohong lah, gitu kan. Tetapi kadang kita menutupi sebagian kebenaran. Itu juga bohong loh. Kebenarannya sampai sini, kita ngasih tahu orang cuma sampai sini. Kita menyebabkan orang mereka segininya tuh, akhirnya orang kan bisa negatif atau bisa jadi salah persepsi, dan kita biarkan. Kenapa? Biasanya lebih keuntungan kita. Biasanya. Nah sekarang apa gunanya kamu nutupin sebagian kalau kamu nggak ada interest di situ atau nggak ada keuntungan di situ? Biasanya gitu. Karena mungkin di ujungnya nanti kamu jadi ikut terlibat atau ikut salah. Nggak deh, saya kasih taunya sampai sini aja. Misalnya gitu. Kasusnya segini, kamu ikut nih di sini, ikut salah nih. Kamu kasih taunya sampai sini. Nah, itu udah bohong sebenarnya. Oh maksudnya yang kita masih lakuin salah kita ngomongin di situ. Itu atau kita ngomongin orang. Kita ngomongin kesalahan seseorang gitu loh. Karena gini, JM, kamu tahu nggak si Gaby itu gini. Padahal di ujungnya saya tuh ikut terlibat di kesalahan Gaby, tapi saya nggak ngomongin. Karena saya bersih dong gitu. Saya cuma mau ngasih tahu kamu, itu keadaan yang benar. Saya nggak bohong soal keadaan itu. Itu ada kejadian Gaby seperti itu tuh full ada gitu. Tapi saya nggak ngasih tahu lengkap. Saya sembunyikan sebagian. Nah itu juga yang namanya kebohongan terselubung. Ya, kita memberikan data yang tidak lengkap, yang itu juga sama dengan kebohongan, dan itu yang sejujurnya kita jadi meliciki diri kita sendiri ya, gitu. Nah ini kita belajar deh untuk menahan kata-kata kita. Ya. Makanya saya seringkali ngasih pedoman kepada anak-anak muda, tapi termasuk juga kepada kita semua. Saya ada prinsip yang namanya P2B2. P2B2. Apa tuh? P2. Nah, P pertama itu pantas. Yang kamu omongin hal yang pantas nggak sih? Ya, pantas nggak? Kalau kamu ngomong misalnya bahasa-bahasa yang apa ya, slang lah, semacam gitu. Kamu ngomong sesama teman, it's okay. Tapi misalnya kepada orang tua, pantas nggak sih kamu ngomong ini? Ya, kepantasannya ini. Nah, kedua, penting nggak sih yang kamu ngomongin? Hal yang penting nggak? Karena Tuhan bilang, jangan ngomong yang sia-sia. Jadi penting nggak yang kamu ngomongin? Nah, basa-basi gimana kan? Basa-basi itu juga tidak baik ya, karena akhirnya tidak tulus. Karena basa-basi. Kalau memang kamu mau menegur, kamu say apa kabar, memang keluar dari hati kamu menanyakan apa kabar. Nah, memang masalahnya kita kan ada di orang timur nih. Orang timur kan gimana ya gitu. Jadi gimana tante? Padahal kita sebel sama dia. Ya kan? Kalau kamu di ini keluarga besar, pasti orang tua kamu salam dong sama tante itu. Padahal kita sebel banget sama dia. Ya kan? Tante apa kabar? Tante tambah cantik. Padahal kamu mau bilang tante gendutan gitu. Nah, jadi mari kita juga belajar apa yang mau kita ucapkan memang pantas dan penting dan dengan ketulusan ya. Nah itu
B yang pertama adalah benar. Apa yang kita ucapkan memang harus hal-hal yang benar. Ya, jadi kayak tadi nggak boleh kebohongan terselubung, itu nggak boleh. Dan B yang kedua adalah berguna nggak buat orang yang dengar. Ya, jadi pantas, penting, benar, berguna. Itu soal perkataan. Jangan mengucapkan yang sia-sia, karena kenapa sih kita mesti jaga perkataan? Karena firman Tuhan katakan kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang kita ucapkan. Itu mengerikan sih. Itu mengerikan karena ya seringkali kita mengucapkan kata-kata yang ya nyeplos begitu aja ya. Yeah. Nah, Paulus juga suruh Timotius untuk menjaga kelakuannya, tingkah lakunya. Harus jaga sesuai firman Tuhan. Memang kelihatannya kita akan jadi tampil kelihatan lebih sok suci lo, mungkin teman kayak gitu. Lo sekarang nggak mau yuk nonton yuk bareng di rumah gua, ada film baru nih. Ternyata filmnya pornografi, blue film, ya. Ayo nggak apa-apa, lu jangan sendiri, kita kan bareng-bareng gitu. Dosanya kita tanggung bareng gitu. Nggak bisa. Kamu udah mesti berani bilang nggak deh, sorry gua nggak ikutan. Nah, resikonya apa? Kamu bisa dikeluarin loh dari grup, ya kan? Kalau punya grup WA, atau kamu bisa nggak diundang lagi, atau kamu bisa ya udah nggak diajak main, atau ada berita apa kamu juga nggak dikasih tahu. Ya tapi itu resiko yang harus kita tanggung. Ya, saya nggak suruh anak-anak muda karena mau berani tampil beda lalu harus pakainya bajunya selalu putih. Bukan. Penampilan kita ya pakai baju kayak kamu gini santai, it's okay baju kok, ya. Tapi tetap dalam konteks yang sopan bajunya tentu. Tapi yang penting adalah setiap apa yang kita putuskan, setiap tindakan kita itu tidak melanggar firman Tuhan. Ada satu cerita nih, ini benar-benar kejadian di Bandung, ya, satu universitas terkenal lah di Bandung. Ini anak bukan dari Bandung, anaknya dari luar kota, jadi dia kos kan. Anaknya nggak cantik, biasa aja, perempuan, nggak pinter juga, tapi dia pengen eksis. Nah, syaratnya eksis kan cantik, ya dong, cantik, atau kamu pinter banget, atau kamu kaya banget, sehingga kamu ya bisa eksis lah di kampus itu. Nah dia nggak tiga-tiganya nih, pinter kagak, cakep kagak, kaya kagak, tapi pengen eksis. Nah caranya gimana? Caranya dia mendekati yang eksis dong, supaya jadi temannya, supaya ke bawah eksis. Nah, pinter juga tuh anak sebenarnya. Tapi anak yang eksis ini bergaulnya tuh bener-bener bebas gitu loh, berani banget. Ternyata dia eksis ya karena memang dia berani begitu. Dia juga nggak terlalu cantik, nggak terlalu pinter, nggak terlalu kaya, tapi karena dia berani orangnya, jadi ya cukup eksis lah di kampus itu. Tahun pertama memang dia bisa bertahan, tapi udah masuk tahun kedua, dia mulai nggak bisa tahan untuk nggak bisa deketin anak ini secara lebih akrab lagi, sampai akhirnya dia masuk grup itu, punya grup lah anak-anak eksis gitu. Nah teman kosnya udah bilang, kamu jangan ikutan sama grup ini, nanti kamu celaka. Lagian jadi jelek tahu image kita. Memang sih eksis, tapi kan eksisnya tuh bukan eksis yang karena pinter gitu loh, bukan. Eksisnya karena memang berani. Nah, tapi anak ini nggak mau denger. Demi sebuah eksistensi gitu. Jadi dia lakukan apapun. Sampai akhirnya di satu malam mereka habis clubbing, mereka minum-minum dan mabuk. Akhirnya anak ini diperkosa oleh grupnya itu sendiri. Lagi mabuk. Ini kejadian bener. Ya sorry to say, dia diperkosa oleh 4 orang. Nah, ya dasar kita orang timur ya masih ada untungnya sih. Untung nggak hamil. Tapi luka jiwanya karena peristiwa itu nggak selesai, nggak cepat selesai itu. Nah, kadang anak-anak itu karena sebuah eksistensi, dia berani mengorbankan integritas dia sebagai anak Tuhan. Nah ini yang nggak boleh. Jaga integritas kamu sebagai anak Tuhan. Apa sih artinya eksistensi di antara teman? Apa sih gitu? Kita harus jaga eksistensi kita sebagai anak Tuhan yang kudus. Itu yang harus kita jaga. Berkenannya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan teman kampus. Apa gitu loh. Sekarang gimana? Sekarang mereka udah
udah lulus mungkin ya. Ini kejadian memang udah 3 tahun lalu, mungkin udah lulus. Terus apa? Dia jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa? Dia punya eksisnya itu terus membuat dia jadi someone. Enggak. Malah dia akhirnya setelah itu mundur dari grup itu dengan minder, dengan nangis. Dan waktu dia tanya saya bilang ya, kamu harus ngaku ke orang tua. Cuma karena memang nggak hamil, jadi dia nunggu ngakunya sampai dia juga siap gitu. Karena pasti orang tuanya marah banget kan. Iya. Ya seperti itu, hanya karena mau eksis. Nah itu kan masalah kelakuan ya, masalah tingkah laku. Masalah kasih ya. Tuhan memang mau kita saling mengasihi. Itu udah wajib lah kita saling mengasihi. Tetapi kasih yang seperti apa? Ya, kasih kita Tuhan bilang kamu harus lebih nurut kepada Allah daripada kepada manusia. Jangan karena kasih kita kepada seseorang, kita mendahulukan orang itu daripada kita mendahulukan Tuhan. Nah, saya ngerti lah di usia kalian mungkin kan lagi jatuh cinta, lagi baru PDKT gitu kan. Tentu perhatian tuh pasti adalah ke satu arah gitu kan. Tapi tetap kita tuh harus mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. Makanya pesan saya untuk anak muda adalah jangan jatuh cinta dulu sebelum kamu jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, karena nanti akan terbagi atau kamu tidak akan all out buat Tuhannya. Karena udah mau nggak mau itu udah attract kamu gitu. Udah, apalagi dia kan di depan mata. Tuhan kan ya agak kelihatan lah. Ini di depan mata minta perhatian kita gitu. Ya pasti kita memberikan kepada dia lebih lah. Dan kita dapat balasan secara langsung. Ya kan? Nah sejujurnya kamu sekarang hidup benar. Tuhan udah kasih kamu reward yang langsung kelihatan gitu loh. Dan kamu berbuat salah pun Tuhan nggak langsung hukum kamu. Ada beberapa yang langsung dihukum. Tapi pada umumnya kan Tuhan dengan kesabarannya menunggu kita yang berubah gitu. Nah, sedangkan pacar ini kalau kita nggak kasih perhatian dia lari. Diambil orang, ya kan? Nah, jadi ya bukan berarti tidak boleh pacaran. Kalau memang sudah waktunya silahkan. Tapi kasih kita kepada sesama tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan. Ya. Tandanya apa ya, Tanya? Tandanya kalau kamu tandanya maksudnya kalau kamu lebih mengasihi sesama daripada Tuhan. Tanda kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya gitu dibanding sesama kamu kita. akan kepekaan kamu makin tajam, perasaan kamu makin tinggi gitu, dan kamu berani untuk seperti tadi bilang no. Itu kan salah satu bukti cinta kamu kepada Tuhan adalah menjaga eksistensi kamu sebagai anak Tuhan. Misalnya kan kayak cara tahu kita sayang ke Tuhan daripada pacar kita. Kadang kan ada juga yang statementnya bilang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba dulu. Dalam arti kata kita bangun hubungan pacaran dulu, baru kita tahu kita sayang Tuhan atau sayang dia. Nah, itu gimana, Tan? Itu mah minta pembenaran namanya. Kita mau belajarnya kebenaran nih, bukan pembenaran nih. Janganlah. Kita mesti menyadari Tuhan itu kan udah mati buat kita. Ya, kita nggak tahu nih kalau sampai kita terpapar COVID dan tidak bisa sembuh gitu loh. Umur kita berapa hari doang loh COVID itu. Siap nggak sih? Siapa jaminan kita? Cuma Tuhan jaminan kita. Pacar kita ngasih jaminan apa? Enggak lah, nggak ngasih jaminan apa-apa. Gitu. Jadi ya tetap harus Tuhan dulu. Ya. Dan itu bisa kamu buktikan dengan waktu kamu pacaran pun tidak mengendorkan kamu punya persekutuan dengan Tuhan. Nah itu salah satu cirinya. Oke. Nah, seringkali kan jadi saking chattingan terus, saking WhatsAppan atau zoom-zooman gini terus. Jadi ke distract gitu ya? Distract, jam doa hilang deh. Terus udah selesai, wah udah mimpi indah, udah boro-boro inget Tuhan deh. Ya. Nah yang keempat Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk teladan dalam kesetiaan. Nah ini yang tadi saya bilang. Setia itu udah barang langka sekarang ini. Ya, udah sulit banget. Nih, di masa PSBB ini banyak sekali perceraian. Karena apa? Karena orang jadi tadinya kan suami istri ini
pergi kerja bareng nih jam 6 misalnya dari Bekasi nih ke Jakarta jam 6 kan harus berangkat tuh, dropin anak sekolah terus dia pergi bareng, ketemu lagi tuh udah malam kan, dengan macetnya suasana, ketemu lagi udah jam 7 di rumah, makan malam, ngobrol bentar, tidur, besok pagi begitu lagi. Sekarang bangun pagi langsung ketemu sampai malam lagi sampai ini. Jadi hal-hal kecil itu menjadi sesuatu gitu yang tadinya diabaikan sekarang jadi biang perceraian. Contohnya ya, contoh yang baru aja saya juga urusin gitu. Dia punya ayam goreng 5 ekor. 5 potong. Enak banget lah katanya ya. Terus si suami ini makan 3. Dia tinggal 2 dong. Nah, si istri belum makan mau 1, ada pembantu dikasih 1. Nah, ini si suami karena ngerasa enak banget dia minta lagi. Masih ada nggak? Terus istrinya bilang gitu, ya ampun Pak, kamu tuh udah 3, ini tinggal 2 buat aku sama Mbak gitu. Tolong dong pengertiannya, masa semua mesti duluan kamu? Suaminya langsung gini, oh jadi sekarang hitung-hitungan nih kita. Loh, ini ayam goreng. Terus jadi hitung-hitungan, si istri bilang gini, lah dari dulu memang begitu kamu itu selalu minta didahulukan. Jadi panjang, akhirnya malam itu suaminya pergi bawa koper. Urusan apa sih? Gitu. Kan cuma ngomong, enggak udah habis, cukup kamu. Selesai kan? Gitu. Tapi jadi panjang. Aduh, kesetiaan itu memang diuji ya. Kesetiaan kita tuh diuji dengan waktu. Kita bisa setia untuk waktu yang mungkin sebulan. Untuk setahun bisa nggak? Apalagi kalau kamu pacaran jarak jauh. Nah, LDR gitu. Setia nggak kamu? Dalam sebulan mungkin ya oke lah. Udah setahun, sekarang apalagi pacar kamu ada di negara lain yang nggak bisa pulang nih. Setia nggak kita? Oh, kamu senyum-senyum memang begitu, JM? Nggak gitu. Oh, enggak. Nggak bisa pulang terus gimana? Nah, itu dari sisi kita. Dari sisi si pacar, dalam kesepiannya di sana, kita punya komunitas ya, kita punya sanctuary. Dia sendirian di sana nggak bisa pulang, ketemu paling cuman WhatsApp call, paling video call. Setia nggak dia untuk jangka waktu sekian lama? Nah, kadang jarak juga memisahkan kita. Jarak yang memisahkan membuat ini pengukur kesetiaan, sama satu lagi keadaan. Ya, waktu kita kaya, waktu kita dalam keadaan berkecukupan, wajar lah kalau orang itu setia pada kita. Tapi kan teruji waktu kita dalam masalah, waktu kita dalam kesusahan, ya mungkin sekarang dengan masa seperti ini gaji kita dipotong, kita nggak bisa lagi mencukupi yang biasanya kita bisa beliin sesuatu, sekarang enggak. Masih setia enggak? Nah gitu juga terhadap Tuhan. Waktu ada masalah, kemana kita larinya? Lari ke Tuhan atau lari minta tolong orang supaya di shortcut masalahnya biar cepat selesai? Dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya. Hal kelima yang juga merupakan satu tantangan buat kalian anak muda adalah masalah kesucian hidup. Ya, bukan berarti kesucian itu miliknya orang dewasa aja. Ini milik semua orang, harus semua orang. Kesucian artinya adalah memisah. Kalau dalam bahasa Ibraninya kados kan ya, itu artinya sesuatu yang dipisahkan untuk digunakan. Nah, kalau kita hidupnya suci, Tuhan akan jadikan kita jadi alatnya spesial. Nah, sekarang kamu mau jadi alat Tuhan yang apa nih? Mau jadi garpu? Apa mau jadi piala? Nah, tergantung tingkat kesucian kamu. Kamu seberapa berani hidup kudus, sebegitu juga Tuhan akan pakai kamu. Karena Tuhan nggak bisa pakai, nggak bisa kerjasama dengan orang yang memang hidupnya nggak kudus. Ya, tapi seperti tadi saya bilang di awal, memang kita masih suka meleset, masih bisa jatuh. Tetapi harus dibedakan orang yang masih bisa berbuat dosa sama orang yang hidup dalam dosa. Itu beda banget, ya. Hidup dalam dosa kan artinya memang tenggelam di situ dan nggak berubah. Tapi kalau masih berbuat dosa, ya kita masih ada jatuhnya. Tapi kita segera bebenah gitu. Nah itu membedakan banget untuk kualitas kita di mata Tuhan, keberkenanan kita di mata Tuhan. Ya. Kira-kira itu yang Paulus juga ingatkan kepada Timotius dan menjadi pedoman buat anak-anak muda hari ini juga.
ya. Oke, Harus tadi menarik tante yang jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa. Nah, kalau kita ternyata udah hidup dalam dosa, ya akhirnya itu udah bangun kebiasaan yang ya udah jadi kebiasaan banget lah. Nah, gimana cara kita untuk ngubah itu atau melawan itu ya? mesti tekad, nggak ada lagi yang lain. Tekad, udah nggak ada lagi. Ya, firman Tuhan tentu menolong kita. Tetapi firman kamu dengar setiap hari juga, setiap detik kamu dengar, kalau kamu nggak berubah, ngapain? Apaan? Iya kan? Nggak mau berubah gitu ya? Nggak mau berubah ya nggak bisa. Dan perubahan itu kita sebagai teman, kamu lihat orang begitu, kita bisa dorong, kita bisa temenin dia, ya kita bisa bangkitkan dia, nasihatin. Tetapi tetap balik lagi ke orangnya, ya kan? Kalau suatu kebiasaan yang kelihatan, misalnya dia suka kleptomani, ya suka nyuri, nah itu juga penyakit kan gitu. Nah itu mungkin kita bisa menemani dia. Kan biasanya kalau ada teman dia nggak berani, ya kan? Atau kita bisa ya selalu mengingatkan gitu, atau bisa lah, masih bisa. Tapi kalau misalnya dosanya itu dosa pornografi, di mana dia lakukan malam, ya kamu juga udah tidur, kita kan nggak nemenin dia 100% gitu. Orang tuanya yang serumah aja juga udah nggak ngelihat dia, itu kan dia lakukan di kamar sendirian. Itu harus benar-benar diri dia yang memutuskan. Masalahnya kalau misalnya kamu rokok, misalnya merokok, itu kan harus dibeli ya, merokok ya, ada biaya. Kalau pornografi gitu kan sekarang internet di mana-mana, kamu bisa dapat wifi yang free, ya kan? Nah, itu loh masalahnya. Dan pornografi itu merusak 7 bagian otak ketimbang dengan narkoba. Narkoba benar. Narkoba tuh cuma 4 bagian otak, 3. Dia tuh lebih parah gitu. Sehingga kerusakan atau penyembuhannya itu lebih berat sih. Karena ada kenikmatan tersendiri, ada kepuasan, dan secara hormonal itu sangat mengenakan gitu. Nah, itu harus memang dari dirinya. Dari dirinya itu apakah kan oke nih, kita udah berusaha dari diri sendiri, cuman kan kadang-kadang biasanya jatuh bangun terus. Nah kalau begitu apakah kita yang mungkin punya kebiasaan lama ini harus sharing ke mungkin kakak rohani kita, atau kita lebih mendem sendiri kan? Karena sebaiknya kan memang kadang-kadang sharing. Betul. Sharing. Karena kita kan butuh dukungan ya. Butuh dukungan ya. Kadang masalahnya adalah pertama kita malu untuk sharing kan. Iya, malu. Nah, gengsi dong, ketahuan nih gue suka nonton porno. Nah, kedua, jangan salah sharing. Kepada orang yang nggak tepat, kesalahan kita jadi konsumsi umum nanti. Jadi aib malah ya. Tahu nggak? Iya, lu tahu nggak JM? Ternyata ya, tukang ngedownload video porno. Loh, padahal kamu sharing hanya untuk mau dikuatkan, mau bantu saya Kak, saya terikat nih, saya mau lepas. Tapi dijadiin bahan diskusi gitu loh buat kelompokan. Ya JM itu ya, kita doakan. Maksudnya sih baik mungkin ya. Teman-teman, mari kita doakan JM. Karena dia sedang terikat dengan pornografi. Gimana? Jadi kesebar dong. Kesebar dong. Ya, jadi memang hati-hati juga untuk sharing, ya harus dengan orang yang dewasa rohani ya. Dan juga ya jangan malu kalau memang itu dibutuhkan untuk kita mendukung supaya kita juga jadi kuat gitu. Oke. Tan, aku tadi sempat coba balik ke perkataannya Tan ya. Tadi sempat terngiang-ngiang. Sering banget ada anak-anak remaja atau ada orang yang sudah ke aku, dia tanya, gimana kita boleh nggak sih nasihatin orang, tapi kita pun lagi struggle di situ. Itu gimana tuh Tan? Pernah ada seorang ibu, ini cerita dari internet ya, tapi ini kejadian benar. Ada seorang ibu pergi ke seorang hamba Tuhan lah. Ya. Dia, nama hamba Tuhan ini terkenal. Jadi mungkin saya nggak usah sebut gitu. Masalahnya sepele, anaknya ini suka makan permen sampai giginya habis. Kan permen jahat ya buat gigi. Udah dinasehatin, udah diapain nggak bisa.
Nah, lalu dia pergi ke seorang hamba Tuhan ini, terus hamba Tuhan ini bilang, kasih saya waktu 2 minggu. Nanti ibu datang lagi sama anak ini. Ibu ini nurut aja, walaupun dalam hati nanya, ya nasehatin aja sih, masa 2 minggu nunggu gitu. Setelah 2 minggu dia datang lagi, dan benar anak ini diajak ngomong sama, ibu ini nggak dengar, saya mau ngomong berdua sama anak ini. Dia ngomong-ngomong. Terus anak ini benar mulai berubah. Ya walaupun tidak instan ya, tapi benar terasa perubahannya dan akhirnya berhenti makan permennya. Ibu ini balik lagi ke hamba Tuhan ini dan nanya, Pak, boleh tanya nggak? Bapak nasehatin apa? Dan kenapa waktu itu mesti nunggu 2 minggu? Lalu hamba Tuhan ini bilang gini, Bu, saya itu pecinta permen. Bagaimana saya bisa bilang, nak, jangan makan permen, sementara saya tukang makan permen? Jadi dalam 2 minggu ini, saya perangi diri saya untuk stop makan permen. Dan saya berbagi dengan anak ini. Gimana saya bisa stop? Dan itu efektif, karena apa? Kita senasib nih, ya kan? Kita punya masalah yang sama. Nah, jadi kalau kamu bilang, boleh nggak kita nasehatin, sementara kita juga berjuang. Kamu sharingkan, nggak salah. Kamu mau lepas dari rokok, saya juga, yuk kita berjuang bersama. Kalau memang kamu belum lepas, tapi kalau kamu memang sudah lepas, kamu akan lebih mantep lagi ngasih taunya. Saya bisa lepas, kamu juga bisa. Caranya, nih, saya kasih tahu gini-gini. Ya tentu cara satu orang ke orang beda, tetapi kamu saksikan bagaimana kamu lepas gitu. Nah, tapi kalau kamu tidak pernah mengalami hal itu, misalnya kamu nanya, Tante gimana cara lepas dari rokok? Sementara saya nggak pernah ngerokok, bukan berarti saya nggak bisa nasehatin, saya bisa secara firman Tuhan, secara kesehatan kita kasih tahu gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak salah kalau kita menasehati seseorang sementara kita pun masih bergumul. Nggak salah. Soal gini, kalau kamu nunggu sempurna 100% baru kamu menasehati orang, kapan sih kita sempurnanya? 100%? Ya kan? Tapi satu lagi, jangan bohong. Ya. Nah, jangan bohong, jangan kamu bilang, saya udah bebas dari merokok. Wah, jangan. Kamu belum bebas, ayo kita akui bersama. Justru malah kadang ya itu memberi kekuatan buat teman kamu supaya ada temen nih, yuk kita bareng. Kita bisa saling sharing gitu. Hari ini gue nggak rokok loh. Aduh, gue masih lolos 1 nih, nggak tahan banget gitu. Ayo besok kita coba. Nah, kan bisa saling begitu. Gitu. Jadi bukan nunggu sampai kita lepas banget. Kalau bisa lepas banget tentu itu lebih ideal karena saya udah menang. Ayo kamu ikuti saya. Gitu. Oke, dan coba kita connect ke tingkah laku. Tadi aku sempat kemuncul nih soal tingkah laku nih. Kita pasti diminta untuk kita jadi berkat dan gak jadi batu sandungan. Betul. Tapi apakah selamanya kita akan kayak semacam memikirkan pandangan orang tentang hidup kita terus? Yang kita harus cari perkenanannya tentu Tuhan. Pertama. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan masa bodoh pandangan orang. Nggak bisa, karena kita kan jadi apa ya? Jadi wujudnya Tuhan yang secara fisik hari ini ya lewat kita gitu loh. Kita perpanjangan kasih Tuhan. Sekarang kamu berdoa, kamu doa puasa setiap Senin Kemis, tapi kamu nggak pernah bantu orang, kamu nggak pernah bersapa sama orang, terus apa gunanya? Tuhan kan nggak nyuruh kamu hidup sendirian. Kita ada di tengah masyarakat gitu. Nah di situ justru kita menjadi saksi Tuhan bagaimana kita berbagi dengan sesama. Jadi pandangan orang tentu harus kita pertimbangkan. Tapi tentu di atas segalanya seperti saya tadi sempat bilang, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu prinsip mati. Ya, prinsip yang harus kita pegang. Tetapi bukan berarti kita nggak peduli sama sekali. Tetapi kalau memang Tuhan maunya saya begini, saya akan lakukan begini. Walaupun pandangan orang atau kata orang salah. Tapi kamu yakin itu yang Tuhan mau. Di sini nggak yakin, di sini kamu masa bodoh gitu. Jadi itu mau-maunya sendiri akhirnya. Iya, cuma karena banyak banget anak muda mungkin jadi ke-drive sendiri sama pandangan orang. Akhirnya jadi nggak enakan, atau akhirnya dia jadi, yaudahlah supaya enak gimana gitu. Ya, itu sih memang, ya balik lagi, kita kan orang timur ya. Jadi kadang, tapi tetap memang kesopan santunan, etika tuh harus tetap dijaga. Ya, ya misalnya masa
bagi sebagian orang mungkin pakai tank top itu nggak apa-apa. Bagi sebagian orang ya, baju tank top kapanpun it's okay, apalagi lagi panas nih pakai tank top. Tapi mungkin kalau kita lagi ke acara keluarga, ya nggak gitu kali. Ya, kita jaga kesopanan, kita kan menjaga nama baik juga orang tua kita. Jangan jauh-jauh dulu deh nama Tuhan, nama orang tua aja kita. Masa tuh anaknya si Ibu Esther tuh, buset deh, ibunya khotbah begitu, anaknya pergaulannya. Nah, kan bukan ini loh, tapi memang kita harus jaga image lah gitu. Dan itu kan baik buat kamu sendiri. Ya, JM kan terkenal, oh JM tuh rohani banget. Sekarang siapa sih ibu-ibu yang nggak mau jodohin sama JM? Wah, salah ya? Jadi berat. Gitu. Oke. Nathan, gimana kan kalau kita anak muda nih punya bukan punya kebiasaan sih, cuma sekarang kita posisinya pelayanan mungkin. Tapi kebiasaan jelek masih terus terulang. Apa yang harus kita lakuin? Ya berubah lah. Enggak Itu bisa. aja. Jangan pernah berhenti berubah. Hmm. Ya. Saya waktu minggu lalu kayaknya saya khotbah itu. Jangan pernah berhenti berubah. Karena Tuhan pun tidak pernah berhenti berubah merubah kita. Nah, Ya, masalahnya sekali lagi mau enggak. Intinya sebenarnya gitu buat anak muda tuh yang mesti ditantang, kamu mau enggak sih gitu. Kalau mau, ayo. Waktu kamu senang sama si A, senang sama si Ani gitu. Maunya kamu itu udah kamu fokus kan, karena kamu wah apapun kamu lakukan gitu. Wah, tebar pesona deh kamu supaya menarik perhatian si Ani. Karena kamu punya tujuan. Nah, sekarang balik lagi. Tujuan kamu apa? Mau hidup kudus, ayo lakukan. Gitu. Itu nggak bisa mendadak datang, nggak bisa jadi kebiasaan kalau nggak dibiasakan. karena biasanya kalau kita udah pelayanan terus kita terulang gitu kebiasaannya, terus kadang-kadang suka merasa nggak layak, akhirnya tinggalin pelayanan, tinggalin komunitas. Nah, itu sih yang memang iblis mau. Itu namanya intimidasi, ya. Saya bukan bilang boleh-boleh aja dengan dosa itu, tidak. Memang kita harus berubah, tetapi jangan juga terintimidasi, merasa saya nggak layak nih. Saya mah belum jadi anak Tuhan deh. Nah itu nggak boleh. Kalau kamu selalu merasa tidak layak, kamu merasa berdosa terus sampai kamu mundur dari pelayanan, berarti kamu memberhalakan masalah. Satu. Yang kedua, berarti kamu menghina darah Yesus. Seolah-olah darah Yesus nggak sanggup menghapus dosa kamu dong. Iya. Iya kan? Tapi kamu juga harus menghargai darahnya, bukan setetes hapus dosa, tetes lagi besok, bukan begitu. Ya kan? Waktu kita minta ampun berarti kita menyadari dan kita mengakui minta ampun dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Walaupun pada praktiknya kita jatuh lagi. Minta ampun lagi. Sampai akhirnya kamu bisa kok melewati itu semua. Nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Akan selalu ada kesempatan atau sampai ini nanti tiba-tiba kayak nggak ada kesempatan lagi buat kita untuk berubah gitu. Rasanya itu akhirnya menjadi alasan aja. Nggak mungkin. Selama kita masih hidup, selama masih ada nafas, artinya masih ada kesempatan. Ya pandai-pandailah mengatur waktu, mengatur kegiatan kamu gitu. Nah, gimana tentang misalnya ada case nih, seorang anak yang biasa ngelawan orang tua, terutama mungkin bagi mereka yang sempat mempunyai luka sama orang tua di masa lalu. Nah itu gimana caranya untuk mendamaikan diri sendirinya? Firman Tuhan sih. Firman Tuhan yang bisa menyembuhkan ya. Ya tentu di sini sekali lagi butuh mentor, pendampingan. Ya ajak anak itu ke komunitas yang benar. Ya nggak sedikit sih anak yang seperti itu. Saya lagi handle satu anak, dia kepahitan dengan ayahnya. Ya karena ya biasalah selingkuh, terus sekarang jadi punya adik baru gitu loh dari mamah yang lain. Reaksinya adalah waktu dia masih, ini udah bertahun dia. Saya baru ketemunya setelah dia kuliah nih. Jadi dari sejak SMP, ternyata dia itu dengan mindernya, karena merasa papahnya juga nggak menghargai dia, tanpa sadar dia jadi minder.
Akhirnya dia menarik diri dari pergaulan, ya. Dia menyendiri, gitu. Dia iri ngelihat teman-teman tuh kalau istirahat tuh bisa bergerombol, ngapain. Dia bisa diam di kelas, katanya saya nggak keluar kan. Kenapa? Saya takut ditolak. Loh, saya bilang, emang mereka ngeledek kamu? Enggak, tapi udah punya perasaan, saya takut ditolak. Karena papa saya aja nolak saya. Gitu. Nah, akhirnya dia punya ide. Supaya bisa bergaul dengan mereka, akhirnya dia mencuri di supermarket atau di kantin. Mencuri, karena supaya ngasih sesuatu ke teman-teman, berharap dengan dia membawa sesuatu, dia jadi main. Nah, it works. Berhasil. Beberapa tahun loh itu, selama SMP itu dia mencuri, dia kasih ke teman-teman, terus dia jadi ada sesuatu yang bahan buat dia bisa ngumpul bareng. Dia bawa sesuatu. Sampai akhirnya satu saat, dia mulai capek mencuri gitu loh. Dia mulai, gila ya, sama saya nyuri terus gitu. Dia nggak punya uang cukup banyak untuk ngebeliin, dia harus mencuri. Akhirnya dia stop. Dengan dia stop mencuri, temannya ternyata memang menjauhi dia. Atau maksudnya nggak manggil dia lagi. Nah, reaksinya adalah dia melukai dirinya. Jadi waktu ketemu saya ini penuh baret-baret. Jadi kalau lagi kesel, dia cakar ininya. Melukai, maksudnya mau saya bilang, kamu mau ngapain? Saya mau menyadarkan diri saya, hey gitu. Saya tuh hidup loh, saya ini makhluk loh gitu. Dia tuh sampai kadang, saya sampai dalam keadaan sadar nggak sadar, saya tuh siapa sih Tan? Siapa sih diri saya ini? Saya nggak ngerti loh, untuk apa saya hidup segitunya. Sampai dia cakar-cakar. Ya. Cuma kebenaran dikasih firman, bagaimana gambar diri Tuhan, kamu tuh spesial di mata Tuhan. Ya berangsur pulih. Tentu harus ada pendampingan memang. Ya, dia jarang banget anak yang bisa balik sendiri kalau keadaannya udah separah itu. Biasanya harus butuh mentor untuk pendampingan dan kasih firman yang benar, masukin komunitas yang benar. Dia ada di luar kota, bukan ada di Jakarta. Jadi saya masukin ke cabang kita di kota itu, dan dia lumayan bertumbuh di situ. Ya memang harus melewati proses ya Tan ya untuk berubah. Ya nggak bisa sehari langsung. Oh iya, enggak lah. Karena kadang-kadang kan kalau kita yang kayaknya pengen gagal tuh stres sendiri, susah nggak berubah nih ya gitu. Ya iya itu, memang. Itu sebenarnya ada rasa nggak menerima diri nggak sih Tan kalau lagi ngerasa Ya gitu? sih. Ya masing-masing kita kalau mau jujur ya, ada lah masa lalu kita yang salah atau kita dari keluarga yang nggak harmoni itu ada. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak jadi dewasa. Apapun keadaan kita bukan alasan untuk kamu tidak bertumbuh. Lalu kamu stuck, bukan alasan. Oke. Nata boleh nggak cerita sedikit deh Tan? Mungkin peristiwa atau pengalaman hidup Tante yang bentuk karakter Tante sampai hari ini. Aduh. Saya bukan orang yang bisa ngomong loh sebenarnya. Oke. Saya kan anak tunggal. Jadi memang secara keseharian saya tuh nggak punya komunikasi yang kalau kamu punya saudara kan jadi bisa berantem. Saya kan nggak ada teman berantem gitu loh. Saya jadi memang biasa untuk sendiri, apa-apa sendiri. Sehingga kalau sekarang pun di masa PSBB gini bagi saya tidak terlalu problem. Karena saya udah biasa, saya bisa anteng dengan, kan tugas saya mengedit nih, saya ngedit, saya transkrip, saya bikin renungan, nggak masalah gitu loh. Tapi waktu saya mulai terjun ke pelayanan, di mana mulai dikasih tanggung jawab untuk sharing, itu benar-benar apa ya siksaan saya gitu, gitu kan. Terus gini, berapa menit gitu kan, ya 30-40 menit. Buset, ngomong 30-40 menit tuh apa aja ya gitu. Tapi dengan belajar, dengan apa, ya bisa sih, kita bisa gitu ya. Nah, dan itu dengan kita belajar untuk sharing, untuk melayani, kita pun sebenarnya bukan hanya melayani dia, kita melayani diri kita sendiri loh. Karena kita belajar. Orang yang nggak belajar, nggak akan bertumbuh. Jangan stop belajar. Belajar nggak mesti matematik ya, maksudnya apapun kamu belajar gitu loh. Kembangkan semua potensi kamu,
Sehingga membentuk kamu lama-lama jadi pribadi yang memang, oh Tuhan mau saya seperti ini nih. Udah nih, saya jadilah Esther yang Tuhan kehendaki gitu. Bukan seperti yang papa mama saya mau, bukan. Tapi kita harus mau seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu lewat apa? Lewat perjuangan, lewat kesediaan kita untuk dibentuk. Ya. Nah, prinsip saya yang masih saya terapkan sampai sekarang adalah ketulusan adalah kekuatan. Dalam segala hal yang kita lakukan, yuk kita dasari dengan tulus. Ya, kita mengasihi karena kita juga tulus. Ya, kita mau melayani karena kita juga tulus. Nothing tulus nggak, kita nggak punya kepentingan kok di situ. Ya, yang satu kita utamakan adalah karena kita mau menyenangkan Tuhan, itu aja, bukan menyenangkan siapapun. Karena kamu nggak bisa menyenangkan orang, semua orang nggak bisa. Aja yang protes kamu, ada aja yang nggak suka. JM ini cari tebar pesona lah nanti, misalnya JM mau sok lah, mau menguasai lah, ada aja. Ya, jadi, tapi sekali lagi, tadi kan kamu tanya reaksi orang gimana, kita pertimbangkan. Siapa tahu memang benar kita begitu, ya. Nah, tapi dasar semua yang kamu lakukan harus tulus. Ya, supaya, ya Tuhan kan benci orang congkak ya. Iya. Nah, kita nggak ada siapa-siapanya, nggak ada apa-apanya lah. Kita belajar tulus lah. Oke. Gak kerasa Tan ya? Gak kerasa udah 30 menit lebih kayaknya nih. Boleh closing statement dong buat kita-kita anak muda nih yang mungkin lagi struggle atau mungkin yang udah lewatin tapi mau konsisten. Boleh Tan. Prinsip yang penting seperti tadi saya bilang, jangan mengorbankan eksistensi kamu. Jangan mengorbankan integritas kamu demi sebuah eksistensi. Itu penting buat anak muda. Integritas kamu adalah sebagai anak Tuhan dalam hal apapun. Ya, jangan kamu korbankan hanya karena sebuah hal-hal yang fana. Gitu. Oke, thank you banget Tante Esther hari ini udah ngobrol-ngobrol sama kita. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sanctuary.gski. Oke, Tante Esther boleh pimpin kita dalam doa? Oke. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami bisa berbincang-bincang dengan JM dan para pendengar Sanctuary. Bapak, khususnya bagi anak-anak mudamu saat ini, tantangan mereka begitu besar dan dunia yang sudah begitu jahat di sekitar mereka. Berikan hikmat marifat khusus kepada mereka ya Bapak, agar kami semua sebagai anak-anakmu bisa bertahan, bisa tetap setia, bisa menjaga integritas kami sebagai anak-anakmu. Kami akan berjuang sampai akhir hidup kami, untuk kami setia dan kami sampai mendapat mahkota itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Berkati, kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu, dan Engkau tolong kami agar kami semua bisa dalam keadaan yang baik dan sehat selalu, untuk kami bisa maksimal untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Thank you Tan. Bye. Oke, bye-bye.